KKN Pulang Kampung Tim 2 Undip 2021 adalah salah satu program untuk menjalankan salah satu nilai dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Tema dari KKN ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada SDGs melalui kuliah kerja nyata. KKN ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, di mana saya melakukannya di RT 04 RW 18 Kelurahan Sendang Mulyo, yang mana adalah lingkungan perumahan yang mayoritas penduduknya adalah karyawan swasta atau PNS. Sehingga dengan kegiatan ini saya harus mencari berbagai isu yang saya gunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan potensi dari masyarakat RT 04 RW 18 Kelurahan Sendang Mulyo. Halo, saya JSK Lolo, biasa dipanggil Lolo, dari Teknik Industri Universitas Diponegoro, anggota KKN Tim 2 Undip 2021. Saya akan berbagi cerita lewat video kali ini terkait apa yang saya lakukan dalam program KKN Pulang Kampung kita pada kegiatan ini. Check this out. Isu dan program pertama, penanganan COVID-19 di tingkat masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah limbah medis meningkat hingga 30% selama pandemi COVID-19. Jadi di antara tumpukan sampah di TPA Burangkeng ini saya menemukan, memang belum dikonfirmasi apakah ini limbah sisa COVID atau bukan, tapi ada sisa limbah infeksius seperti sarung tangan medis, lalu ada juga masker seperti ini, ada juga sisa selang, bahkan saya tidak bisa tahu ini selang bekas apa, dan juga sisa kemasan obat-obat yang jelas di sini ada logo obat keras. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa limbah-limbah yang seharusnya dibuang berdasarkan pengolahan limbah B3 ini justru terdampar di lokasi pembuangan sampah akhir rumah tangga bercampur dengan sampah lainnya. Tingginya angka COVID-19 mengakibatkan konsumsi dari masker, tisu, dan juga sarung tangan sekali pakai juga meningkat. Hal ini apabila terakumulasi akan menyebabkan limbah infeksius pada tingkat manapun itu. Tingkat rumah tangga adalah salah satu penyumbang konsumsi terbesar dari limbah-limbah ini. Oleh sebab itu, penanganan dari limbah infeksius mulai dari tingkat rumah tangga harus segera dilaksanakan. Karena apabila penanganan yang buruk akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk kepada kesehatan dan lingkungan. Oleh sebab itu, melalui program KKN ini, saya melakukan sosialisasi dan kampanye serta memulai gerakan dari masyarakat terkait bagaimana masyarakat harus menangani limbah infeksius dari tingkat rumah tangga. Sebelum dibuang, itu kita harus pisahkan daripada sampah lainnya. Jadi harus dibungkus plastik dulu pakai plastik bekas. Dan juga jangan lupa untuk dirusak, karena supaya biar nanti nggak dipakai sama orang lain. Gimana, karena kan kadang-kadang juga kalau penanganannya salah kan bahaya. Terus lupa juga kalau misalnya bisa disinfektan, pakai disinfektan atau pakai cairan pembersih aja juga sebenarnya cukup kayak gitu. Bang juga udah kasih link YouTube-nya, Bang bikin video YouTube buat penanganan ini di RT gitu, jadi bisa dilihat juga. Pada kegiatan sosialisasi dan kampanye ini, saya membuat stiker dan poster terkait bagaimana menangani limbah infeksius rumah tangga. Serta juga saya memberikan video sosialisasi untuk mempermudah. Tanggapan dari masyarakat terkait program ini adalah masyarakat sangat senang dengan pengetahuan baru dan bagaimana cara menangani limbah infeksius pada tingkat rumah tangga, serta bersemangat untuk melaksanakannya di rumahnya. Isu dan program kedua yaitu tentang SDGs, saya mengangkat permasalahan limbah elektronik rumah tangga. Sampah elektronik juga menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Sampah ini masuk kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan sampah elektronik yang tidak bijak bisa mengantar Indonesia pada bencana ekologi. Edukasi tentang penanganan sampah elektronik di masyarakat sampai saat ini masih minim. Ini membuat penanganan sampah elektronik masih belum sepopuler sampah rumah tangga. Sejalan dengan itu, dari data yang saya temukan dari OECD yang diliput oleh katadata.com bahwa tahun 2050 akan ada 120 juta ton sampah elektronik. Masyarakat perlu tahu terkait permasalahan ini, dan masyarakat harus tahu terkait cara penanganan limbah elektronik pada tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, melalui program KKN ini saya melakukan sosialisasi, kampanye, dan gerakan.
Pada sosialisasi, saya membuat stiker dan poster terkait penanganan limbah elektronik rumah tangga. Sosialisasi dilakukan secara door to door kepada masyarakat. Semua barang kita kan elektronik semua, Pak. Ada kabel, ada baterai bekas, ada lampu. Nah, itu juga tidak boleh kita langsung buang di sana karena termasuk sampah B3 yang punya mengandung logam seperti itu. Jadi ya juga kita harus pisahkan. Oleh itu saya coba mulai gerakannya dengan dikumpulkan dulu, nanti akan saya berikan ke organisasi yang mengumpulkan dan akan memberikannya ke TPA yang pengolahan limbah elektronik misalnya. Baik. Seperti itu. Terus semuanya katakanlah ini sampah B3 atau sampah yang limbah elektronik aja, Pak. ini elektronik saja. Gerakan dimulai dengan membagikan kotak sampah sementara untuk warga menaruh sampah elektroniknya di kotak tersebut. Sehingga setelah itu saya akan mengumpulkan kotak-kotak yang sudah saya sebarkan kepada masyarakat. Setelah saya kumpulkan, saya akan kirimkan kepada organisasi yang mengelola dan memberikan ke tempat sampah akhir elektronik di Salatiga. Respon masyarakat adalah masyarakat sangat menerima dan siap untuk menyetorkan limbah elektroniknya melalui pos-pos yang sudah saya berikan. Sekarang dalam proses pengumpulan yang akan saya setorkan kepada organisasi yang akan menerimanya. Kerjasama antar stakeholder yang ada, dosen pembimbing, mahasiswa, warga, dan organisasi penampung dari limbah elektronik menjadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang sustainable karena jelas arah dan tujuannya akan kemana. Berikut testimoni dari warga terkait program ini yang diwakili oleh Bapak RT Bapak Haji Kurniawan. Saya sangat salut dan mengapresiasi terhadap Mas Lolo ya, karena salah satu warga yang peduli dengan sampah yang bukan hanya pakai sampah plastik, ternyata ada sampah yang elektronik yang nanti bisa diambil oleh pihak-pihak tertentu yang bisa untuk mengolahnya kembali. Itu sangat saya agumi jempol karena itu termasuk sampah yang B3 yang bisa meracuni jangka panjang ke depan, dan itu mengurangi sampah yang terolah di TPA Jatibarang. Kemudian pesan saya khususnya untuk Mas Lolo selalu semangat apa yang telah dijalankan ini, bukan hanya berhenti di sini karena kebetulan saya juga pecinta lingkungan. Nah, sekarang juga menjami dalam pembuatan pengolahan sampah TPS 3R. Jadi di situ juga ada limbah yang B3, tapi untuk yang di sampah rumah tangga tidak membuang yang barang elektronik yang terpakai. Kemudian saran, apapun itu pasti ada kendala. Tapi kalau kita nanti dengan niat yang baik, pasti akan menghasilkan yang lebih, yaitu menjaga ilmu yang tidak bisa kita cari hanya di bangku kuliah, tapi di dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, makasih banyak, Pak. Budaya tidak serta-merta dibangun hanya dengan sosialisasi. Budaya harus dimulai dengan sebuah gerakan kecil yang bisa dilakukan tahap demi tahap. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini diharapkan terpupuknya budaya yang baik terkait penanganan limbah infeksius dan limbah e-waste, limbah elektronik di tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat rukun tetangga atau rumah tangga. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Saya JSK Lolo Sataki Brutu, anggota tim 2 KKN Undip Pulang Kampung 2021. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.